doa tersebut secara ajaib menurunkan makanan dari langit. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Doa ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 114 yang artinya, ya Tuhanku, berikanlah rezeki karena engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Dari doa inilah lahir nama dinar khairur raziqin. Yang kedua, lafaz Allah. Selayaknya koin dinar sejak zaman Nabi sampai sekarang, selalu ada lafaz Allah dan beberapa potongan ayat Al-Quran. Tentunya, meletakkan lafaz Allah di dalam koin tersebut adalah untuk memuliakan Allah sebagai pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Berikutnya adalah ada gambar 3 masjid yang suci. Masjidil Haram untuk 1 dinar, Masjid Nabawi untuk setengah dinar, dan Masjidil Aqsa untuk 1/4 dinar. 3 masjid tersebut sebagai simbol kemuliaan yang tinggi. Beribadah di Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya. Di Masjidil Aqsa ada yang menyebutkan 500 kali lipat, ada juga hadis yang menyebutkan 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Berikutnya adalah padi sebagai simbol kemakmuran, kejayaan. Dengan harapan pemegang dinar ini akan mendapatkan kemakmuran dan kejayaan. Simbol berikutnya adalah hijriyah. Tentu ini adalah simbol perubahan mindset yang sangat penting dari kegelapan menuju cahaya Islam. Huruf H, Ro, dan Nun yang terkandung di dalam simbol ini juga merupakan pesan tersendiri untuk menjadi akhlak bagi para pemegang dinar. Kho adalah khair, kebaikan, Ro adalah rezeki yang halal, dan Nun adalah visi untuk masuk dalam surga. Tentunya dengan pesan dan harapan sebanyak ini menjadi doa bagi para pemegang dinarnya. Keunggulan kedua dari Dinar Khairul Razikin adalah we provide the best dinar community. Kita menyediakan komunitas dinar terbaik. Komunitas itu penting sekali bagi sebuah produk. Salah satunya harganya menjadi terkontrol dan bernilai tinggi. Salah satu contoh, arloji kuno. Ketika dijual di tukang besi loak, harganya jatuh sekali. Namun ketika arloji tua ini dijual di komunitas pecinta arloji, tentunya harganya akan bernilai tinggi. Begitu juga dinar, komoditi ini perlu komunitas untuk menjaga agar tetap bernilai tinggi. Komunitas Magnet Rezeki adalah komunitas terbesar di aplikasi Telegram. Membernya sudah lebih dari 130.000 orang dan tersebar di banyak negara. Dengan komunitas sebesar ini, kita bisa buat banyak hal. Bukan hanya menjaga value dinar itu sendiri, tapi program-program pemuliaan pemilik dinar. Kita punya Dinar Club, yaitu sebuah program yang akan memberikan hadiah, value, diskon bagi para pemegang-pemegang dinar yang telah memenuhi syarat tertentu. Selain itu kita bisa membuat proyek-proyek sosial, pemberdayaan ekonomi, dan banyak lagi. Satu lidi mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tapi lidi yang disatukan bisa bermanfaat untuk banyak hal. Keunggulan ketiga adalah the best buyback price. Membeli emas dan dinar tentu punya tujuan menjaga harta. Saat diperlukan, emas itu bisa dijual kembali. Dan tentu saja, semua berharap dinarnya bisa dijual dengan harga terbaik. Dengan komunitas dan ekosistem yang kami miliki, kami menjamin atas izin Allah, 99% dinar yang dimiliki akan mudah dijual kembali dengan harga terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Maisaroh, apa kabar Bunda? Semoga sehat selalu ya Bun. Alhamdulillah Bunda sehat. Alhamdulillah sudah Ah, bahagia. selalu. Ya, Alhamdulillah. Bu Eni, Bunda Elia, dan Bunda Linda Mbak D. Masya Allah, Barakallah. Tadi, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bunda.
Sehat Bu, Ibu sehat ya. Sehat, sehat Bunda, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kita buka dulu yuk dengan Al-Fatihah. Untuk seperti biasa untuk guru-guru kita, untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, tetangga kita, ayah bunda kita pastinya ya. Sebutkan juga Bani, Bani itu keturunan ya, itu. Misalnya seperti saya, bapak saya itu Bani Idris. Nah, nanti teman-teman sebutin untuk Bani Idris. Setiap teman-teman mau baca Quran ya, eh, sebelum baca Quran itu dibuka dengan Al-Fatihah dulu. Nah, itu dimulai dengan memberikan hadiah Al-Fatihah untuk sebutkan Bani siapa. Ya, entah Bani kalau saya Bani Idris, terus kakek saya Bani Ilyas. Nah, saya biasanya nyebutin Bani Idris, kemudian Bani Ilyas. Nah, kemudian sebutin mertua kita. Bani siapa? Bapak mertua kita siapa? Nah, sebutin Bani. Nah, kemudian eh ya paling minimal itu sih ya, minimal itu. Jadi dari keluarga inti kita dan keluarga inti pasangan kita ya. Dengan begitu kita berharap semoga eh, keluarga kita dan keluarga pasangan kita ini menjadi keluarga yang harmonis, utuh, kuat ya. Seperti pembahasan kita kemarin bahwa Allah itu serius menciptakan kita. Dan juga Allah serius menciptakan lembaga yang bernama keluarga itu. Jadi kita juga perlu untuk serius mengelolanya teman-teman ya. Serius itu bukan berarti harus tegang itu tegas bukan. Maksudnya fokus gitu ya. Fokus dan sungguh-sungguh gitu. Dan ya penuh empati gitu. Anggap keluarga kita itu adalah kantor kita atau organisasi pertama kita yang perlu kita jaga energi berliannya. Begitu ya teman-teman gitu. Ala kulli niyatin salihah lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah. Teman-teman, saya mau sharing apa ya? Eh, saya mau sharing semalam deh ya. Semalam kami meeting dengan Pak Nasrullah ya. Pak Nasrullah itu adalah produser dari film Kamawa. Jadi beliau itu adalah awalnya Pak Nasrullah itu adalah seorang penulis buku yang berjudul Rahasia Magnet Rizki. Ya. Kemudian dari buku itu, Masya Allah, Tabarakallah, Pak Nasrullah memiliki LOP, memiliki komunitas terbesar. Paling tidak di Telegram dulu ya teman-teman. Nah itu, dari Telegram akhirnya memiliki komunitas terbesar. Dan sekarang Pak Nasrullah itu yang menjadi motivator nasional dan internasional. Insya Allah internasionalnya nanti keluarnya itu bukan dengan TKW, TKA, TKI ya, bukan untuk merendahkan TKW atau TKI, bukan. Ini berbicara mengenai eh, apa ya, profesionalisme gitu ya teman-teman. Sekarang Pak Nasrullah ya merambah ke Malaysia gitu. Mohon doanya semoga karena Indonesia dan Malaysia itu kan dulu kan bersatu ya teman-teman ya menjadi suatu Nusantara ya. Dan saya yakin insya Allah nanti di akhir zaman itu akan kembali bersatu lagi gitu. Ya seperti jadi kita hidup itu bakal kembali seperti dulu gitu. Hmm, apa namanya? Kita nanti eh, tidak ada teknologi ya kan. Jadi manusia kembali seperti dulu hidup menyatu dengan alam itu. Makanya tadi mohon izin ya teman-teman sebelum acara ini mulai ya sebagai bentuk
penghargaan saya juga dengan guru ya. Dan sebagai bentuk kita fokus untuk menjadikan Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri gitu. Nah, untuk kita menjadi tuan di negeri sendiri itu pertama kita harus jelas narasi kita. Kita harus perkuat literasi kita. Kemarin kita sudah membahas ya sedikit mengenai literasi. Apa itu literasi? Literasi itu tidak hanya buku ya. Awalnya buku yang kita baca. Intinya literasi itu adalah ilmu yang kita miliki kemudian kita praktekkan sehari-hari, teman-teman. Ya. Seperti Bunda Elia yang berasal dari Padang, ya kan pasti jago tuh, jago masak masakannya pasti enak-enak ya kan, rendang Padang, ayam pop, waduh enak banget gitu ya. Nah itu adalah literasi teman-teman, literasi budaya. Nah budaya itu termasuk di masakan, makanan, gaya hidup ya, atau di orang Jawa. Orang Jawa Bu Eni mungkin ya, Bu Eni atau Bu Baby ya, yang orang Jawa yang kebiasaannya itu guyub gitu kan. Senang dengan kekeluargaan. Itu adalah literasi, teman-teman. Nah, Bu Maisaro dari mana nih? Atau Bunda Linda Made. Bunda Linda Made dari Bugis, ya kan? Orang Bugis tuh orangnya senang berbisnis. Kemudian senang sedekah, gitu kan. Senang dengan ya tantangan dalam hal keuangan. Itu kan nenek moyangku seorang pelaut. Nah, itu kan terkenal dari Bugis ya. Sehingga memunculkan ide-ide untuk membuat kapal. Kapal yang pada saat itu kapalnya sangat canggih, teman-teman. Nah, itu ayo kita kembalikan lagi literasi-literasi yang kita miliki. Ya, dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita. Nah, makanya Amazing Quantum itu mohon doanya, mohon ridhonya teman-teman, pengen banget ya mewujudkan keluarga Indonesia itu yang cerdas, ya, yang cerdas, yang mengetahui dirinya sendiri. Nah, untuk mengetahui dirinya sendiri, kita harus selesai dengan diri kita sendiri, teman-teman. Ya, kita bantu juga suami kita, pasangan kita untuk selesai dengan dirinya sendiri. Kita menikah dengan pasangan kita bisa jadi di usia 20-30 tahun. Kita tidak tahu ada kejadian apa sebelum itu. Ya, yang sehingga membuat masing-masing memiliki luka batin. Nah, perceraian, cekcok, segala macam itu biasanya karena masing-masing membawa luka batin kehidupan sebelumnya yang dia bawa ke lembaga yang bernama pernikahan, teman-teman gitu ya. Kalau kita masuk kantor aja, masuk kerja untuk diterima di pekerjaan itu kan kita harus di psikotes dulu gitu kan, ya. Fit on proper test, kemudian ya menjadi leadershipnya bagus. Nah, bagaimana dengan lembaga pernikahan yang kita bangun, yang bernama keluarga ini, teman-teman? Kita harus membangun secara serius, profesional tadi, gitu ya, untuk menuju eh, untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kita harus siap, teman-teman. 2045 Indonesia Emas. Bunda, saya mah nggak ngerti apa-apa, Bun. Saya mah ibu rumah tangga biasa. Justru itu, teman-teman. Ya, apa yang terjadi dulu di luar itu berpengaruh terhadap keluarga kita. Kadang kita nggak ngerti, kok anak kita seperti ini ya, kok tetangga kita seperti itu ya, kok anak-anak zaman sekarang seperti begono ya. Itu ber, itu adalah terpengaruh dari apa-apa yang terjadi di luar keluarga kita, geopolitik. Nah, Amazing Quantum itu adalah membahas, pokoknya ngebahas gado-gado lah ya, mengalir dengan mengalir dengan sendirinya aja gitu, berdasarkan pengalaman aja begitu. Masya Allah ya, Bu. Bu Maisaroh dari Banten, Serang Banten dan Garut asli turunan Sunda. Wah, Masya Allah. Nah ini, ayo Bunda, literasi budaya Sunda, Sunda itu seperti apa? Kemudian setelah Bunda hijrah dari Garut ke Banten,
Bunda bertambah apa? Kecerdasan yang Bunda miliki bertambah apa? Itu teman-teman, itu literasi ya. Apakah perpaduan dari Garut dan Serang ini apa nih? Menghasilkan apa? Itu teman-teman pasti menghasilkan sesuatu yang positif begitu ya. Saya dari Cirebon. Saya asli Cirebon. Cirebon sama Serang itu eh, satu keturunan. Serang itu anaknya Cirebon gitu kan. Eh, Cirebon itu yang khas itu adalah eh, wali ya. Negara negeri para wali, eh, negeri wali ya, apa namanya, negeri dengan kekuatannya yang saya rasakan, kekuatan dari Cirebon itu adalah tirakat, qanaah gitu ya. Jadi saya berusaha membawa itu teman-teman itu, bahwa nenek moyang saya itu adalah orang-orang yang pandai bertirakat itu, orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah ini akhirnya dibantu. Nah, itu ya, dibantu. Nah, dibantu ini, kecerdasan takwa kepada Allah itu adalah salah satu kecerdasan yang diwariskan oleh Allah dan Rasulnya melalui para sahabat dan para waliullah dan para ulama, teman-teman. Itu adalah kecerdasan alami seorang muslim dan seorang mukmin, itu adalah memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kecerdasan alami ya. Dan kecerdasan utama, alami utama yang perlu kita bangun menjadi habit sehari-hari itu adalah bangun pagi. Ya, Allah mengajarkan kita melalui kurikulum sholat ya, yang bernama sholat subuh ya, itu kita harus bangun pagi. Ya, mohon doanya nih teman-teman. Saya punya anak perempuan semua. Saya mewajibkan anak-anak perempuan saya ini bangun pagi. Rasanya kalau anak-anak saya belum bisa bangun pagi, beraktivitas di waktu pagi. Ya Allah, itu cermin ajaib untuk saya sendiri, teman-teman. Berarti saya ini belum benar nih di dalam diri saya. Gitu, gitu ya. Nah, kita dengan anak-anak kita ini berkolaborasi di dalam satu lembaga yang bernama keluarga untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dunia akhirat. Gitu ya. Jadi kecerdasan secara fitrah itu adalah salah satunya adalah kecerdasan alami, kecerdasan natural, ya, kecerdasan kita menyatu dengan alam, kecerdasan keimanan, teman-teman. Dan kecerdasan keimanan itu ya template seperti bakat, seperti minat dan bakat yang sebetulnya nggak perlu dicari, sudah ada alami di dalam diri kita, teman-teman. Sayang kalau tidak kita bangun. Nah itu. Jadi kalau kita mau berhasil nih, kita mau dibilang sukses, sukses atau tidak, itu dilihat dari kebiasaan kita sehari-hari. Nah, itu salah satunya adalah di waktu pagi. Ya, ya qadarullah kita hidup di zaman sekarang. Memang zaman sekarang ini kadang ya eh, mengajak kita untuk beraktivitas di waktu malam, gitu ya. Ada namanya kuliner malam, ada namanya wisata malam, ada namanya meeting di malam hari, ya. Mungkin anak-anak saya, ya, eh, anak-anak kita eh, beraktivitas di organisasi sambil kuliah, aktif berorganisasi juga. Waktu pagi, siang, sore, malamnya itu waktu pagi, siang, sorenya itu dipakai untuk rutinitas kuliah, menuntut ilmu. Akhirnya untuk berkoordinasi bersama teman-temannya itu di waktu malam, teman-teman. Ini tantangan tersendiri nih, teman-teman. Gimana caranya supaya kita itu tetap bisa bangun di waktu pagi? Nah, karena di waktu pagi itu ya, wanaziati gharqa wanasyitati nasta wasabihati sabha fasabiqati sabqa falmudabbirati amra.
yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yauma idin wajifah absaruha khasyiah. Ya, Masya Allah. Teman-teman, itu berbicara mengenai malaikat yang bergerak di waktu pagi. Pagi-pagi malaikat itu udah bergerak dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, secepat angin, secepat kilat, ngurusin kita, teman-teman. Nah, di dunia kuantum kita mengenal fisika kuantum bahwa cahaya di waktu kita ini ya, otak kita ini teman-teman berinteraksi dengan cahaya di waktu pagi, teman-teman. Nah, cahaya itu tidak hanya berbicara mengenai gelombang, tapi cahaya itu adalah partikel. Jadi kalau mau otak kita sehat, beraktivitaslah terus di waktu pagi. Karena otak kita ini, cahaya itu masuk ke dalam otak kita, teman-teman. Menerapi otak kita. Ya, mungkin kalau dulu ada teman-teman pernah mendengar namanya food combining ya. Masya Allah ya. Jadi ilmu itu terus berkembang. Saya mengenal food combining itu setelah bekerja. Jadi memang istilah food combining itu lahir era tahun 2000-an ya teman-teman. Tahun 90-an belum mengenal tuh food combining. Kita makan-makan aja gitu. Jadi food combining itu adalah ternyata tubuh kita itu teman-teman eh, ibaratnya tuh sip-sipan gitu ya, sip-sipan. Ada yang sip penyerapan, ada sip pemrosesan, ada sip pengolahan gitu, ada sip pembuangan ya. Jadi gantian ya. Eh, Mungkin enzim di dalam tubuh kita itu nanti yang ngatur itu nanti enzim tuh ya. Di dalam tubuh kita itu ada banyak ratusan enzim teman-teman. Nah, yang membuat tubuh kita sehat itu adalah enzim. Jadi kalau kita mau sehat, teman-teman, jaga enzim di dalam tubuh kita itu utuh, teman-teman. Itu. Mungkin apa namanya? Ada ada kasus misalnya nih, seseorang yang tadinya sehat walafiat, tapi ternyata tiba-tiba terjadi serangan jantung. Nah, itu berarti ada enzim untuk penjaga jantung yang berkurang, itu teman-teman. Saya sempat baca mengenai susu ya, susu yang disarankan itu sebetulnya susu kambing, teman-teman. Ya, bukan susu sapi itu. Karena susu kambing itu lebih berkah dibanding sapi gitu. Dan kambing itu lebih prosesnya lebih alami. Saya pernah mengaudit proyek pekerjaan susu sapi. Susu sapi itu prosesnya disuntik temen. Apalagi kalau susu sapi itu udah disuntik pakai inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu apa? Sapi itu disuntik supaya birahi terus teman-teman. Itu. Jadi eh, hati-hati ya. Saya untuk ayam pun saya berhati-hati teman-teman. Saya untuk ayam pun udah belinya yang dada ayam aja. Nggak usah yang ada kulit itu udahlah nggak usah. Untuk keluarga kita ya dada ayam aja gitu. Kita mengurangi apa? Mengurangi hormon ya. Karena ayam-ayam sekarang itu banyak mengandung hormon. Nah, begitu juga susu sapi. Susu sapi itu inseminasi buatannya itu disuntik hormon, teman-teman. Itu. Akhirnya itu kebawa ke dalam susu itu. Ke dalam susu. Itu yang membuat ya anak-anak kita ya akhirnya akil baliknya itu tidak seimbang. Balik dulu baru muncul akilnya gitu. Jadi hormon-hormonnya yang nempel ke dalam tubuh kita dan anak-anak kita teman-teman gitu ya. Jadi itu sekelumit kisah mengenai kesehatan. Ya tadi saya mau berbicara mengenai food combining. Nah di food combining ini di waktu pagi ini teman-teman sejak jam 4 pagi sampai dengan jam 10 ya. Ada yang bilang jam 7, ada yang bilang antara pokoknya jam 7, 8, 9 itu prosesnya itu adalah proses detoksifikasi pengeluaran racun. Ya. Nah, jadi di waktu pagi ini kita berinteraksi, otak kita berinteraksi dengan cahaya. Ya. Cahaya itu bukan hanya gelombang tapi partikel. Nah, partikel-partikel cahaya itu masuk ke dalam otak kita nih, teman-teman. Ngeberesin otak kita, ngeluarin kotoran-kotoran yang
sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu di waktu pagi, teman-teman. Nah, sebisa mungkin makanya di waktu pagi itu kita sudah terjaga, sudah bangun, ya, sudah bangun, sudah melakukan ya sholat, doa, ya, kemudian beribadah, nyapu-nyapu, bersih-bersih, gitu. Memang itu adalah kecerdasan yang harus kita install di keluarga kita, teman-teman. Itu kecerdasan di waktu pagi itu. Nah, ayo kita bantu pasangan kita dan anak-anak kita menjadi pasangan yang ajaib, teman-teman. Ya, menjadi keluarga yang ajaib. Nah, minimal di waktu paginya ini nih, teman-teman. Nanti teman-teman punya penyakit apa, flu, bisa sembuh dengan sendirinya. Ya, kemudian apapun, penyakit apapun, penyakit de, eh, generativitas atau degenerativitas, insya Allah bisa sembuh dengan sendirinya. Karena tubuh kita itu ada namanya homeostatis. Itu. Homeostatis itu artinya tubuh kita itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Dan itu yang perlu kita kejar, teman-teman. Homeostatis. Gitu ya. Dan ini waktu mengeluarkan racun ini berpengaruh dengan di waktu malam juga. Malam itu tubuh kita beberes. Penyerapan penyerapan makanan mulai dari jam 10 ya gitu. Jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Jadi sebisa mungkin kita jam 10 malam tuh memang disarankan sudah tidur, teman-teman. Itu. Apalagi kita perempuan ini makhluk yang memiliki banyak hormon ya itu. Enzim, hormon itu banyak terkait di situ, teman-teman. Nah, semalam saya itu meeting dengan Pak Nasrullah ya, dengan kurang lebih 100 CTMR ya, membahas mengenai Pak Nas berbagi berbagi ya, berbagi cerita mengenai keseruan bersyiar di film Keajaiban Air Mata Wanita. Alhamdulillah penonton Kamawa sampai saat ini hampir 200.000 penonton, teman-teman ya. Ada 197 ribuan penonton ya. Ya, Pak Nas bilang insya Allah kita sudah optimal. Jadi voucher yang ada di saya itu adalah itu sudah promosi optimal. Nanti selanjutnya kalau mau nonton film Kamawa kita harus nobar, teman-teman. Nonton bareng itu. Jadi kalau nobar itu berarti kita booking satu studio ya untuk kita nonton bareng-bareng. Jadi sudah tidak tayang lagi, gitu. Sudah tidak tayang lagi. Dan keseruannya itu adalah alhamdulillah ya kita sebagai film pendatang baru masuk ke lima besar. Lima besar secara nyata, tapi sebetulnya di lapangan itu bisa jadi kita tiga besar. Tiga besar. Kenapa? Karena kita kan bekerja samanya dengan XX1. Nah, di XX1 itu dia punya film film sendiri gitu loh. Nah, film di XX1 itu ada yang dramanya itu satu satu kakak tujuh keponakan ya, yang genrenya sama dengan dengan Kamawa. Kemudian ada lagi, sepertinya dua kayaknya gitu tuh, itu. Ada lagi film horor gitu. Jadi XX1 itu punya film jagoannya mereka gitu loh. Ibaratnya dia memproduksi film sendiri juga gitu. Dan itu yang penilaiannya akhirnya subjektif gitu ya teman-teman, subjektif ya. Ya maklum ya, mereka yang punya layar gitu. Padahal dari realitanya saya lihat sendiri film Kamawa ini banyak gitu loh. Ya mungkin realitanya sebenarnya kita masuknya tiga besar gitu. Bahkan mulai di awal-awal itu kita mau mau apa? Mau nonton itu ditahan, nggak boleh sama sama XX1 itu. Jadi ya- ya, apa ya bahasa tidak positifnya itu takut kesaingan gitu loh, takut kesaingan. Itu saya mengalami sendiri. Di awal itu XX1 tuh nggak tidak ramah ke kita, kepada event organizer, ke korlap di lapangan tuh nggak ramah benar-benar. Tapi sekarang alhamdulillah mereka sudah, ya Bunda Linda juga mungkin pernah mengalami juga ya di kasir itu ada salah satu kasir yang tidak ramah gitu ya gitu.
Wallahu alam itu ada kaitannya atau enggak gitu. Nah, jadi intinya ini berbicara mengenai bisnis ya teman-teman ya. Mohon doanya aja ya, semoga nanti Magnet Rizky punya studio sendiri ya, sehingga kita bisa memproduksi film-film bagus dan kita punya studio sendiri teman-teman ya. Jadi ya saya pernah ke Hollywood juga teman-teman tahun 2015 ya. Sedikit cerita, saya pernah ke Beverly Hills, Hollywood, kemudian ke San Francisco, Los Angeles ya, ke New York juga. Jadi kita tuh, tur keliling Amerika ya, itu. Di San Francisco, pertama kita mendarat di Los Angeles ya. eh Kita tentunya tentunya dalam rangka dakwah ya. Pada saat itu saya diajak oleh Dr. Andika Setiawan yang sekarang owner Muslim Billionaire. Itu saya nggak tahu tuh waktu itu kenapa ya Dok Dik ngajaknya jalan-jalan ke Amerika gitu. Kenapa nggak jalan-jalannya ke ini aja, ke Arab gitu kan gitu. Ke Mesir, ke ke Palestina, Turki gitu, malah ke Amerika gitu. Ya, ternyata mungkin visi misinya beliau itu adalah pada 2015 itu kan Amerika masih keren ya, masih keren gitu. Masih negara besar lah ya gitu. Sekarang 2025 siap-siap nih teman-teman ya. Siap-siap Islam yang akan menjadi negara besar teman-teman. Secara geopolitik ya, dengan ada kejadian di Gaza ya, sekarang gencatan senjata, kemudian di Suriah ya, Syria, kemudian kita nanti tidak tahu lagi nih. Jadi itu geopolitik di dunia itu dipengaruhi oleh kondisi di Timur Tengah, kemudian kondisi di Ukraina ya, antara Rusia dan Amerika ya. Dan Indonesia ya, Indonesia juga menentukan geopolitik nasional dan internasional, teman-teman. Tepatnya di mana? Di Kepulauan Natuna. Nah, kita harus tahu nih teman-teman ya, saya sharing ya. Karena eh, kita ingin membangun keluarga yang cerdas ya. Nah, nanti teman-teman boleh lihat Kepulauan Natuna itu di mana ya. Kepulauan Natuna itu ada di atas Kalimantan. Kalimantan, kemudian Malaysia, Filipina. Itu ada laut ya, Laut Cina Selatan di atasnya itu ya. Dari dulu Cina itu pengen mengklaim Kepulauan Natuna, teman-teman. Ya, merepet-merepet terus ke situ. Mana kepulauannya bagus banget teman-teman ya Allah itu. Saya pernah ke Pulau Bunyu, ya Pulau Bunyu itu dari dari Kalimantan, Kepulauan Tarakan itu dari Tarakan itu nyebrang lagi teman-teman. Ya itu. Masya Allah, tabarakallah. Makanya saya bilang, saya tuh cinta banget sama Indonesia. Ya Allah, gimana? Semoga Allah berikan kelimpahan rezeki kepada orang-orang Indonesia ya, supaya Indonesia ini benar-benar menjadi negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena Indonesia ini adalah sekarang Indonesia ini tanpa kita sadari teman-teman sudah masuk 8 besar gitu ya. Jadi nanti teman-teman ya, Masya Allah, Masya Allah ya. Saya harus berbicara seperti ini. Saya bukan LOP ya. Ini naudzubillah min dzalik. Tapi kita harus siap ya. Di Kepulauan Natuna ini akan terjadi perebutan antara Indonesia, China, dan Amerika, teman-teman. Ya. Jadi konsekuensi Indonesia yang menjadi negara besar ini harus mau berhadapan langsung ya dengan Amerika dan China. Itu. Siap-siap teman-teman. La haula wala quwata illa billah gitu. Jadi siap-siapnya makanya ini kita harus bergegas terus teman-teman. Bergegas setelah kita memperbaiki diri kita, keluarga kita. Ayo masuk ke komunitas yang bisa menyelamatkan kita, teman-teman. Itu ya. Karena saya dari dulu saya orangnya senang geopolitik dari dulu. Jadi saya mengamati ya Ipolek Sosbud Hankam ya anak-anak GBHN nih P4. Saya senang ya, saya senang dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang diberikan di sekolah ya. P4, PKN ya, dulu Pancasila itu saya suka ya. Selain saya suka fisika, matematika, kimia gitu. eh Sosial yang saya kurang itu sosial. Justru saya belajar sosial itu setelah kuliah gitu.
Alhamdulillah ya Allah mengatur kehidupan saya. Nah, ini menjadi literasi kehidupan untuk saya. Nah, teman-teman nanti silakan. Teman-teman literasi kehidupannya seperti apa itu ya. Buat narasi literasi kehidupan mengenai kehidupan teman-teman. Nah, ini saya sharing tadi ya. Jadi mengenai Kepulauan Natuna ini siap-siap karena Amerika pun selalu di belakang layar itu selalu ojok-ojokin Indonesia gitu loh. Ibaratnya eh kalau Cina macem-macem omong ke gue ya gitu. Nanti gue siap di belakang layar. Siapnya apa? Suplai senjata. Suplai senjata Amerika. Jadi ya jual beli juga teman-teman dibisnisin itu. Nah, alhamdulillah mohon doanya nih ya Presiden kita Prabowo Subianto ya. Mohon doanya semoga panjang umur, sehat, kuat ya. Beliau adalah seorang militan, seorang militer Kopassus ya, yang sportif ya. Saya paham orang yang sportif itu adalah orang yang jujur dan berintegritas, teman-teman ya. Semoga Pak Prabowo ini bisa mempanjang umurnya, memimpin Indonesia ya, menjadi Indonesia yang sesungguhnya gitu ya. Dan selanjutnya setelah Prabowo saya nggak tahu nih siapa. Apakah Anies? Wallahu a'lam ya. Karena regenerasi kepemimpinan ini terus-menerus teman-teman harus. Nah, begitu juga di keluarga kita. Ya, saya berbicara mengenai cermin ajaib ya teman-teman. Regenerasi kepemimpinan itu harus terus-menerus. Ya, jadi setelah kita memiliki literasi yang bagus, turunkan kepada anak-anak kita. Jangan stop di diri kita. Itu. Kalau kita nggak punya anak, Bunda, ya bangun anak ideologis, bangun anak psikologis dan ideologis. Itu. Sayangi mereka. Ya, jadi eh, kita ini harus menjadi pribadi yang bertumbuh supaya nanti ketika kita meninggal, ya ada 3 amal yang tidak bisa terputus kan. Sedekah, sodako jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian doa anak-anak yang soleh. Nah, ini doa anak-anak yang soleh ini tidak hanya berbicara anak yang lahir dari rahim kita, ya, tapi anak yang lahir dari rahim pendidikan juga, gitu, ya. Ya, ya, mohon doanya. Saya juga lagi di Amazing Quantum ini saya lagi membangun keluarga, teman-teman ya. Itu. Jadi saya berusaha membangun regenerasi. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan yang ada di otak saya, yang ada di pikiran saya. Semoga positif semuanya ya teman-teman untuk saya berbagi ilmu kepada teman-teman gitu ya. Jadi itu yang akan kita hadapi menuju Indonesia emas 2045 itu bukan sesuatu hal yang mudah teman-teman. Ya, tapi insya Allah semoga yang kita kejar itu adalah dengan cara ajaib. Kita nggak tahu 2045 apakah Allah masih memberikan umur kepada kita. Tapi kita berharap anak-anak kita masih hidup. Ya, Nabi Yakub ya, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim mengajarkan kita kepada anak-anak kita itu kalau kita meninggal, pesan dari para nabi itu adalah bukan mata kuluna min ba'di, tapi mata buduna min ba'di. Itu. Apa bedanya? Mata kuluna min ba'di itu adalah apa yang kalian makan setelah saya. Kalian makan apa nih setelah saya? Gitu. Para nabi tidak mengajarkan seperti itu, tapi mata buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah saya. Dan ini prinsip teman-teman. Makanya artinya apa yang kalian sembah setelah saya itu berbicara mengenai akidah. Nah, makanya penting kita memiliki akidah yang kuat ya. Akidah dan akhlak itu adalah satu kesatuan. Saya sekarang nggak punya uang, Bun. Nggak apa-apa. Dulu waktu zaman penjajahan juga nggak ada nasi, Bunda. Makannya pakai apa? Pakai jagung, nasi jagung, ya, seadanya. Sekarang malah makanan-makanan itu menjadi makanan, menjadi literasi budaya, ya kan? Menjadi makanan
wisatawan ya, seperti yang ada di Jogja ya, itu apa, gatot gitu kan, itu kan makanan-makanan sisa, singkong sisa dijemur teman-teman itu ya, seblak ya. Teman-teman tahu seblak? Seblak itu kan sebetulnya makanan krisis. Pengen makan bakso nggak ada duit, gitu kan? Ada kerupuk, dibikinlah seperti capcay, gitu kan? Pengganti baksonya pakai seblak, teman-teman. Allahu Akbar, ya kan? Bakso aci juga itu makanan kreatif, teman-teman. Makanan krisis pasca COVID itu baru bermunculan bakso aci, dan itu rasanya enak. Dulu mah waktu sebelum COVID kan, ih, apaan tuh bakso aci? Mending makan bakso daging yang benar gitu kan gitu. Tapi inilah literasi budaya, literasi kehidupan kita. Dan literasi kehidupan kita itu bertambah seiring dengan bertambahnya umur, bertambahnya ilmu, bertambahnya persoalan yang Allah berikan. Makanya kita insan MR itu nggak ada masalah. Yang ada persoalan. Kalau persoalan pasti ada jawaban. Nah, jawaban itu adalah menghasilkan literasi-literasi baru, teman-teman. Itu ya. Eh, apa namanya? Tadi yang saya bilang orang-orang Jawa itu kenapa guyup? Pasti ada sejarahnya tuh. Nah, sejarah inilah yang bisa membangun literasi. Nah, kita ini hidup di dunia ini, pastikan kita juga menjadi pribadi yang membangun sejarah, pribadi yang menulis sejarah. Kita harus jangan meninggal tanpa kesan lah, gitu ya. Apa, macan aja, macan aja mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Nah, kita manusia mati meninggalkan apa? Harus ada peninggalan yang kita tinggalkan, teman-teman. Nah, itu siapkan, please siapkan ya. Itu. Silakan nanti kalau ya semoga ya kita suatu saat siapa tahu kita bisa menulis buku ya, akhirnya teman-teman bisa menemukan tuh, Bunda, saya menemukan literasi saya, kehidupan saya seperti ini. Ayo ya, teman-teman. Saya berharap dari Amazing Morning ini ada produknya ya, ada produknya. Siapa tahu nanti kita bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang tidak sempat ikut Zoom, tidak sempat menyimak YouTube-nya, bisa membaca tulisan-tulisan kita, gitu ya, gitu. Nah, itu juga kenapa Pak Nas bikin film ya, karena film itu bisa dinikmati seumur hidup itu. Makanya beliau ingin terus berkarya, berkarya, berkarya terus. Nah, karena kalau kita mau ajaib, kita harus memiliki karya, teman-teman. Ya, karya. Karyanya, Bun, saya belum punya karya. Ya udah, karyanya dalam bentuk sedekah itu ya. Jadi intinya kita bahu membahu ya untuk kita bisa membangun karya untuk generasi setelah kita. Itu ya. Ya, Indonesia kita paham lah ya. eh, apa sebetulnya teman-teman ya, saya kasih tahu ya. Indonesia dengan Malaysia dengan Palestina itu mirip, teman-teman. Mirip, mirip. Miripnya apa? Miripnya itu adalah orang-orangnya itu senang ilmu sebetulnya. Sebetulnya orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang senang ilmu, dan Palestina itu adalah orang-orang yang senang ilmu, teman-teman. Ya, makanya orang Israel itu pengen banget tuh orang-orang Gaza itu, orang Palestina udah keluar semua lah, diganti sama orang mereka gitu. Mereka itu sebenarnya targetnya di Gaza itu bikin pelabuhan, teman-teman. Pelabuhan menggantikan terusan Suez di Mesir. Karena posisi Gaza itu bagi mereka itu posisi yang sangat strategis itu. Dan itu dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi budaya, negeri Syam itu memang negeri yang diberkahi, teman-teman. Nah, Indonesia juga sebetulnya negeri yang diberkahi, ya, negeri yang negeri negeri mana di dunia yang begitu indah seperti Indonesia. Teman-teman boleh tuh. Dari singkong aja ada berapa puluh makanan yang menghasilkan eh, terbangun kreativitas makanan dari singkong, teman-teman. Itu, ya.
Nah, jadi ya suatu keanehan ya kalau misalkan sekarang ada statement bahwa eh apa namanya bahwa ini yang ngomong orang-orang berilmu ya teman-teman. Jadi please hati-hati saya mengingatkan teman-teman ya, Palestina itu adalah indikator keimanan kita. Sejauh mana kita peduli dengan Palestina, itulah keimanan kita. Kalau kita tidak peduli dengan Palestina, hati-hati ya teman-teman. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi kita harus peduli dan sayang terus. Gelora perjuangan di Palestina harus kita bawa terus menerus teman-teman. Ya, itu adalah standar keimanan kita. Ada beberapa orang yang ya mengklaim bahwa dia tahu ilmu ini itu gitu. Mengatakan, ini yang ngomong orang Islam teman-teman ya, mengatakan, udahlah ngapain sih Gaza itu bertahan, kalau memang sudah nggak mampu bertahan, keluar aja, ngapain kuat-kuatan melawan Israel. La haula wala quwata illa billah. Ini cermin ya teman-teman, cermin. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar ya Allah. Makanya ampuni saya ya Allah, saya giat banget untuk bersyiar mengenai magnet rizki. Saya giat banget teman-teman ya. Ini sebagai bentuk jalan taubat saya gitu. Ketika masih ada orang-orang yang tidak peduli dengan Palestina, bahkan itu adalah orang yang mengaku agama Islam, bahkan itu adalah orang yang memiliki ilmu gitu loh, bahasa Arabnya jago gitu, menyarankan seperti itu. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Itu wow, makanya saya bilang keimanan itu adalah kemampuan kita menangkap hidayah, taufik dan hidayah Allah. Itulah iman. Iman itu adalah kemampuan kita menangkap taufik dan hidayah Allah. Itu. Ya, jadi dan ketika menemukan sesuatu hal yang tidak nyaman, segera istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar ya Allah. Dengan begitu, Allah akan membimbing kita menuju keajaiban, teman-teman. Jadi, ajaib itu nyata. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, yuk kita berkarya ya, berkarya membangun karya apapun ya dengan dasar literasi yang kita miliki. Nanti kapan-kapan kita ngebahas ikigai ya teman-teman. Ikigai itu istilah yang dibangun oleh orang Jepang ya. Era Society 5.0 itu juga dibangun oleh Jepang dan itu ikigai juga dibangun oleh Jepang. Kenapa? Segala sesuatu inspirasi yang dari Jepang itu menginspirasi kita ya teman-teman ya. Waktu itu ada namanya yang cara mengelola pakaian secara sederhana. Apa tuh namanya tuh? Itu dari Jepang juga gitu loh. Nah, kapan ya kita bisa sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai Islam rahmatan lil alamin bisa menginspirasi, menginspirasi secara ini ya, secara resmi, secara sosiologi gitu. Ya. Nah, ikigai, ikigai bagi orang Muslim itu adalah jadi ikigai itu gini, kita fokus melakukan sesuatu hal yang kita senangi, yang kita kuasai. Diawali dengan itu. Nah, makanya saya katakan, ayo cari literasi literasi yang teman-teman miliki. Apa literasinya? Cari literasi diri kita, kemudian literasi budaya kita, literasi keluarga kita, gitu. Ya, ya untuk alhamdulillah nih banyak yang baru hadir ya. Ada Bunda Rizka, Bunda Ani, Bu Badriah, Bu Dani ya. Ini insya Allah ini Zoom ini setiap pagi ya teman-teman. Saya biasanya rutin share-nya di grup Amazing to Quantum. Jadi kalau teman-teman mau ngeliat pagi ini saya bikin Amazing Morning enggak, itu teman-teman boleh ngecek masuk aja ke grup Amazing to Quantum. Karena tidak semua grup saya share itu ya. Saya tapi kalau di Amazing Quantum insya Allah saya share rutin tiap hari gitu. Jadwalnya sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi saja
ya. Jadi 1 jam saja untuk menjadi booster kegiatan kita sehari-hari kita gitu teman-teman. Ya, Alhamdulillah. Silahkan kalau ada masukan teman-teman itu. Ya ngobrolnya kayak gini, ngalor ngidul ke sana kemari gitu ya. Jadi intinya saya mengajak teman-teman untuk memiliki karya ya dengan cara nanti membangun ikigai ya. Ikigai itu dimulai dari kita mengenal diri kita sendiri sehingga kita tahu minat dan bakat kita di mana, keinginan kita di mana, kebutuhan kita di mana. Nanti kalau kita rajin mengerjakan itu, nanti eh, terus menerus ya nanti kita nanti ahli di bidang hal yang kita kuasai gitu. Kemudian nanti kita ahli juga di bidang apa? Di bidang yang eh, setelah kita ahli baru kita dibayar itu. Ya, itulah cara mendap mengelola kehidupan kita. Nah, kebayang kalau ikigai ini kita lakukan, kita niatkan karena Allah dan Rasulnya, teman-teman. Dahsyat. Oh, Masya Allah, dahsyat. Ya, jadi ikigai bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru. Cuma belum dikurikulumkan aja. Makanya saya tertantang nih, challenge untuk membuat kurikulum untuk menjadi seorang muslim dan mukmin sejati. Semoga ini menjadi lifestyle ya, menjadi lifestyle. Harus menjadi lifestyle. Kenapa? Karena kita ini hidup di zaman era informasi ya, data dan informasi yang membuat banyak disrupsi. Disrupsi itu apa? Otak kita ini nggak bisa ngebedain mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang penting dan tidak penting, mana yang penting dan prioritas. Kadang-kadang otak kita ini nggak bisa ngebedain, teman-teman. Nah, itulah makanya penting kalau kita memiliki sesuatu hal yang bagus, ya, memiliki value yang bagus, kita buat kurikulum bareng-bareng, teman-teman. Itu. Silakan nanti eh, saya menunggu amalnya nih, amal jariahnya dari teman-teman semuanya. Kita berkolaborasi ya. Gimana caranya kita membuat kurikulum yang bisa membantu saudara-saudara kita untuk mudah menemukan pedoman hidup itu, menjadi lifestyle gitu. Karena kalau sudah masuk lifestyle, enak teman-teman, enak. Jadi eh, mengalir dengan sendirinya gitu gitu dan saya pengen ya kehidupan seorang muslim dan seorang mukmin itu menjadi lifestyle yang mengasyikkan untuk diri kita gitu ya teman-teman. Alhamdulillah 2 menit lagi menuju jam 7. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, semalam saya sambil sharing ya. Semalam saya Zoom dengan Pak Nas ya, tantangannya seru, menarik ya. Jadi ini voucher ini jumlahnya sangat-sangat terbatas. Saya kemarin ngambil voucher yang ini aja ya, voucher yang setelah promo BSI, berarti setelah tanggal 2 Februari ya. Sekarang baru tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya. Baru 4 hari, 2, 4, 2, 3, 4, 5. Baru 4 hari, voucher sudah habis 200 teman-teman. Di saya sudah habis 200. Tinggal beberapa gitu. Ya nanti eh, apa namanya dan voucher ini jumlahnya sangat terbatas. Selanjutnya kalau mau nonton Kamawa, udah nggak bisa, nggak ada promo-promo lagi. Voucher ini adalah promo terakhir teman-teman. Promo terakhir, lumayan lah ya, ada diskon ya. Dan bisa dipakai di seluruh XX1 di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi bisa kayak di Cirebon itu XX1-nya kalau hari biasa 45.000 teman-teman. Weekendnya 60.000. Mungkin di sana BEP-nya kurang 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 bagus ya gitu. Di Bintaro beruntung ya. Harga cuma 40 ribuan gitu. Voucher cuma 25 ribuan gitu. Harga di Bintaro 40.000, di bawah harga di Cirebon, teman-teman. Artinya mungkin XX1 di tapi
Bintaro di Lotte Mart ya teman-teman. Kalau di apa namanya BXC 65.000 gitu. 50 sampai 65.000. Di Lotte itu paling paling nyaman ya, paling murah di Bintaro. Harganya sekitar segitu 40 ribuan. Dan itu di bawah Cirebon teman-teman. Keren nggak? Dahsyat ya. Gitu. Ya, jadi eh, ya semoga ini apa namanya film film-film kita juga bisa terus berkarya mengikuti guru kita. Makanya, teman-teman ikut yuk Magnet Rizky ya. Teman-teman belajar terus Magnet Rizky supaya kita bisa ikut meneladani gurunda kita Pak Nas. Pak Nas itu orangnya terus berkarya terus teman-teman. Menulis buku, setelah bikin tulisannya dia kumpulin di Telegram ya. Kemudian YouTube-nya juga bagus jalan. Kalau ada Al-Kahfi itu ribuan teman-teman yang ikut ya, itu. Di atas 500 rata-rata di atas 1.000 pesertanya teman-teman. Ya, kalau dibandingin kuantitas, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu lebih banyakan Pak Nas. Itu, kalau ngadain live-nya, itu lebih banyakan Pak Nas. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga ilmu magnet rezeki ini berkah ya teman-teman ya. Berkah untuk kita semua. Karena yang penting kita bisa terus mempraktekkan terus-menerus. Gitu teman-teman. Alhamdulillah. Gimana? Tidak ada pertanyaan ini? Sudah jam 7 lewat ya. eh ini teman-teman keren ini sepertinya sambil merawat terumbu karang ya. Bunda Elia Darlis, semangat Bunda, Barakallah. Kemudian Bunda Eni Mariani, Bunda Linda Made, Bunda Baby, Bunda Suhendani, Bunda Badria, Bu Nyanyu, kemudian Bu Rizka, Bu Maisaro. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih banyak ya sudah menemani saya di waktu pagi ini. Insya Allah semoga kehidupan kita hari ini dan seterusnya menjadi amazing, penuh dengan energi berlian, gitu ya, gitu. Layaknya seorang mukmin itu apa yang dikatakan itu adalah berlian. Kata Allah, lebih baik diam daripada kita tidak mengeluarkan berlian. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga energi yang kita keluarkan itu adalah energi berlian. Ya, Alhamdulillah, makasih banyak Bu. Alhamdulillah, Bunda Elia. Semangat, Bun. Yuk. Ini Nah, Insya ini Allah. para penghuni surga, ini bidadari penghuni surga itu Amin, amin, tidak amin, ada yang amin. usianya rata-rata 20-30 tahun, teman-teman. Ya, jadi semangat kita pun 50 tahun. jiwa jiwa kita pun full ya, 20-30 tahun ya. Semoga nanti kita bisa menerbitkan karya. Silahkan teman-teman beri masukan ke saya, ide ya apa yang saya bisa lakukan untuk membantu teman-teman ya kita berkolaborasi supaya kita sama-sama memiliki karya gitu ya, supaya kita sama-sama ajaib gitu teman-teman ya. Alhamdulillah, dan ini semoga ini menjadi proposal kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, Allah tuh bener loh, Allah tuh menciptakan saya itu tidak sia-sia gitu loh. Ya, paling enggak nanti kita masuk surga itu kita adalah proposal yang bisa kita ceritakan kepada Allah gitu loh. Ya Allah, terima kasih ya Allah, waktu saya hidup di dunia saya bikin seperti ini ya Allah. Nanti Allah dengerin gitu kan gitu. Karena nanti hal yang paling indah bertemu di surga itu adalah bertemu dengan Allah. Ya, surga itu indah, tapi bertemu dengan Allah itu jauh lebih indah, teman-teman. Ya, siapkan diri kita, ya. Dan kita ini apa namanya? Sesuatu hal yang indah akan dipertemukan dengan sesuatu hal yang indah. Ya, kita bertemu sesuai dengan frekuensinya masing-masing. Ya, nah supaya kita ini bisa terus bertemu Allah dan Rasulnya, nah kita perlu terus memperindah diri kita, memperindah akhlak kita. Ala kulli hal, alhamdulillah teman-teman. Allahumma Rabbana, yuk kita sama-sama berdoa ya. Doa yang khas dari magnet rizki itu adalah Allahumma Rabbana anzil alaina
ma'idatam minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Gitu. Itu ada di Quran surat Al-Maidah. Ya, itu adalah doa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Yuk teman-teman. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatam minas sama lana aidan li Dari awalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Oh, dahsyat Bu Badria. Barakallah. Ya, sekali lagi Bu Badria. Ya, 3 kali ya. Allahumma Allahumma Bana Rabbana anzil anzil alaina alaina ma'idatan ma'idatan minas minas samai sama'i takunu takunu lana lana idal idal awalina awalina wa wa akhirina akhirina wa wa ayatam ayatam min minka warzuqna warzuqna wa wa anta anta khairul khairur raziqin. raziqin. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi Allah sudah menjamin rezeki kita dari bumi, dari atas langit. Ya, dari awal sampai akhir Allah sudah jamin rezeki kita. Dan sebaik-baik rezeki itu adalah rezeki yang berasal dari Allah. Anta khairur raziqin. Dan itu Pak Nas tempelkan di dinar khairur raziqin. Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Daria. sama-sama Bunda saya. Sama-sama. Salam satu sama terhubung. Insya Allah kita menjadi tuan di negeri sendiri. Amin ya Rabbal Amin Amin, ya amin, ya Rabbal rabbal alamin. 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 Ya, barakallah.